Sekarang kita masuk ke materi nilai mutlak atau harga mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak besaran yang nilainya tak negatif. Maksudnya, nilainya itu 0 atau bilangan positif. Contohnya, jarak atau panjang, luas, volume, dan besaran lainnya. Jarak, luas, dan volume nilainya itu tak pernah negatif. Dalam matematika, penyajian besaran yang bernilai tak negatif dikenal dengan konsep nilai mutlak atau harga mutlak yang dilambangkan dengan dua garis tegap. Ini contohnya seperti ini. Ada dua garis tegap. Untuk memahami tentang nilai mutlak, di sini disajikan gambar seseorang yang sedang bercermin dengan bayangannya. Di sini gambar yang bercermin ini dipadukan dengan garis bilangan. Cermin terletak pada titik 0 atau juga titik 0 ini sekarang disebut sebagai titik titik acuan. Benda nyata atau A terletak di sebelah kanan titik acuan di titik positif 5, sementara bayangan A aksen terletak pada negatif 5 atau di sebelah kiri titik acuan. Kita lihat, menurut teori fisika khususnya tentang cermin datar, salah satu sifat cermin datar adalah jarak cermin datar ke benda nyata sama dengan jarak cermin datar ke bayangan. Di sini OA sama dengan positif 5. Ini artinya A ini terletak 5 satuan di sebelah kanan cermin atau di depan cermin. Jika menggunakan garis bilangan ini, berarti si benda nyata ini terletak 5 satuan di titik acuan sebelah kanan. OA aksen sama dengan negatif 5. Artinya di sini si bayangan ini terletak di dalam cermin. Jika dipadukan dengan garis bilangan, maka si A aksen ini terletak 5 satuan di sebelah kiri titik acuan. Jadi di sini tanda negatif dan positif menunjukkan arah. Kaitannya dengan jarak, maka OA tadi ditulis dalam mutlak OA atau dibaca OA dalam mutlak. Ini sama dengan positif 5 dalam mutlak yang jaraknya sama dengan 5 satuan. Sementara yang kebayangan, OA aksen ditulis mutlak OA aksen atau OA aksen dalam mutlak sebagai jarak sama dengan negatif 5 dalam mutlak. Ini sama dengan 5.
Jadi artinya ini sama-sama 5. Contoh lain nilai mutlak ini, misalkan 6 dalam mutlak sama dengan 6, negatif 6 dalam mutlak sama dengan 6, 5 dikurangi 3 dalam mutlak sama dengan 2, 3 dikurangi 5 dalam mutlak sama dengan negatif 2 dalam mutlak sama dengan 2. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan hubungan X dengan harga mutlaknya dalam koordinat kartesius. Ini nilai X diambil dulu bilangan-bilangan bulat, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Kita lihat dari 0. 0 kalau dimutlakan tetap 0, koordinatnya nanti adalah 0,0. 1 dimutlakan tetap 1, koordinatnya adalah 1,1. 2 dimutlakan adalah tetap 2, koordinatnya 2,2. 3 dimutlakan tetap 3, koordinatnya 3,3. Negatif 1 dimutlakan menjadi 1, koordinatnya negatif 1,1. Negatif 2 dimutlakan menjadi 2, koordinatnya negatif 2,2. Negatif 3 dimutlakan menjadi 3, koordinatnya negatif 3,3. Ini tadi hasil perhitungan tadi kita lukis di koordinat kartesius ini. Awali dari sini koordinat 0,0, koordinat 1,1, 1,1 di sini. Koordinat 2,2, 2, x-nya, y-nya 2. Koordinat 3,3, 3, ini ke sini jadi sini. Selanjutnya yang negatif ini tadi negatif 1,1, x-nya ke kiri negatif 1, kemudian ke atas 1. Negatif 2,2, negatif 2 lanjut ke atas 2, di sini koordinatnya negatif 3,3, ke kiri negatif, ke kiri 3 satuan, ke atas 3. Jadi ini koordinat titik-titiknya. Ini merupakan garis lurus. Bila kita lukis garis lurusnya maksud saya, maka semacam ini. Kemudian juga ini kita lukis garisnya, maka ini merupakan bentuk umum dari hubungan antara X dengan nilai mutlaknya. Tadi ada yang kelewat di mana X ini adalah termasuk semua anggota bilangan real. Jadi ini bisa dihubungkan dengan garis-garis ini karena X di sini merupakan bilangan real. Selanjutnya untuk mendapatkan atau memperoleh persamaan garis, ini dimulai kita yang biru. Persamaan garis linear ini memenuhi bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Untuk menyusun persamaan garis, paling tidak kita harus menggunakan dua titik. Yang kita ambil titik 0,0 dan titik 3,3. Tadi untuk titik O atau 0,0, Y sama dengan AX ditambah B. Kita gunakan ini 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Kita ganti Y-nya dengan 0. Kemudian X-nya juga dengan 0, maka diperoleh 0 sama dengan A kali 0 ditambah B. A kali 0, 0. Berarti diperoleh B-nya sama dengan 0. Untuk titik 3,3,
Berarti Y-nya 3 sama dengan X-nya diganti 3 menjadi 3A. B-nya tadi sudah didapat 0, berarti 3 sama dengan 3A ditambah 0. Maka ini setara dengan A-nya sama dengan 1. Jadi untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka bentuk Y sama dengan AX plus B sama dengan Y sama dengan X. Jadi yang biru ini nama persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan mutlak X sama dengan X untuk daerah lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang ini juga kita bisa susun persamaan garisnya dengan cara yang sama. Nanti akan diperoleh persamaan garisnya Y sama dengan negatif X. Definisi nilai mutlak. Mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, atau mutlak X juga sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Ini adalah definisi nilai mutlak seperti yang telah dibahas sebelumnya. Maka dalam buku-buku seringkali ada persamaan lain, misalkan AX tambah B dalam mutlak sama dengan AX tambah B jika AX tambah B lebih dari sama dengan 0 jika A-nya tidak sama dengan 0. Kalau kita cermati dari definisi ini, maka bentuk yang ditulis di sini asalnya dari sini. Kita lihat semua X di sini diganti dengan AX ditambah B. X ini diganti dengan AX tambah B, X di sini juga diganti dengan AX tambah B. X yang ini pun diganti dengan AX ditambah B dan selanjutnya. Bentuk ini merupakan turunan dari definisi. Dan ini bisa disederhanakan kembali menjadi, terutama dalam daerahnya, AX ditambah B lebih dari sama dengan 0 menjadi X lebih dari sama dengan negatif B dibagi A, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita masuk latihan. Dengan menggunakan definisi yang telah kita pelajari, ubahlah bentuk mutlak berikut: A, B, C, D sampai dengan K.